Halo Kang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Kita kedatangan narasumber yang tepat membahas tentang mutasi untuk jabatan fungsional nih Teh. Ada beberapa tahapannya gitu ya. Kalau untuk jabatan fungsional sendiri terdapatnya formasinya sedikit berbeda nih dengan jabatan pelaksana. BKD itu mengusulkan ke instansi pembina yaitu BKN mengumpulkan data dan informasi itu berdasarkan hasil rekomendasi penetapan formasi dari Menpan. Berarti sebagai bocoran tesnya online nggak nanti? Itu gimana? Juga masih bersifat rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Nah Kang Teteh kembali lagi bersama saya di Aji Podcast. Mungkin dengan suasana baru ya Kang Teteh ya, dengan istilahnya lighting yang baru gitu ya, suasana studio yang baru. Alhamdulillah. Nah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas istilahnya untuk jabatan fungsional gitu Kang Teteh. Kan kemarin sebelumnya sudah ngebahas tentang istilahnya alur mutasi jabatan pelaksana. Nah, nggak adil ibaratkan kalau misalkan kita harus tidak membahas tentang jabatan fungsionalnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber atau tamu yang kompeten di bidangnya gitu Kang Teteh. Nah untuk lebih lanjutnya mari kita berikan kesempatan untuk narasumber memperkenalkan diri. Mangga Teh. Hatur nuhun atas kesempatannya Kang Wisnu. Hai Akang Teteh, perkenalkan saya Fungki Sandi Maharani. Saya saat ini bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu di bidang pengembangan aparatur, khususnya yang menangani terkait dengan jabatan fungsional. Yang dimana salah satu tusi kami adalah terkait dengan mutasi jabatan fungsional. Terima kasih. Nah, kan Kang Teteh, kita kedatangan narasumber yang tepat. Nah gini Teh, sebelumnya kan kita pernah ngebahas tentang alur mutasi jabatan pelaksana gitu ya. Betul. Di episode sebelumnya. Nah ibaratkan kita nggak adil nih kalau misalkan yang dibahasnya hanya jabatan pelaksana. Nah sekarang kita mau membahas tentang mutasi untuk jabatan fungsional nih Teh. Nih kira-kira Teh ada berapa jenis jabatan fungsional sih Teh di Pemprov Jabar ini Teh? Baik, terkait dengan sebelumnya kita akan cerita sedikit dulu ya Kang Wisnu. Dengan adanya penyetaraan birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Jabar saat itu, untuk komposisi sendiri jabatan fungsional itu di Pemprov Jabar itu komposisinya lebih banyak daripada jabatan struktural maupun pelaksana seperti itu. Untuk jenis jabatannya, kalau jabatan fungsional itu di Pemprov Jabar lebih dari 170 jenis, namun pada posisi existingnya saat ini itu yang terisi sekitar 70-an jenis jabatan fungsional yang ada di Pemprov Jabar, dengan jumlah existing pegawainya melebihi dari jumlah existing jabatan struktural seperti itu. Karena persentasenya juga lebih banyak, itu dampak dari adanya penyetaraan jabatan saat akhir tahun 2021 lalu seperti itu. Gitu, karena ibaratkan ini tuh lanjutan dari penyederhanaan birokrasi itu Teh ya. Jadi si formasinya pun juga banyak gitu ya. Betul. Nah, gini Teh, ketika kita berbicara jabatan gitu ya, jabatan fungsional, berarti kan itu ada peta jabatannya Teh ya. Nah, untuk menentukan jumlah jabatannya itu seperti gimana sih Teh kalau misalkan di perangkat daerah gitu khususnya? Baik. Sebelumnya kalau untuk jabatan fungsional sendiri itu pertama harus terdapatnya formasi Kang Wisnu, di mana formasi itu ditetapkan oleh Menpan yang diusulkan oleh unit pembina dari jabatan fungsional masing-masing yang ada di Pemprov Jabar, lalu mengusulkan ke instansi pembina dari jabatan fungsional tersebut dan ditetapkan oleh Menpan. Itu untuk alur penetapan formasinya. Nah, kita sebagai BKD maksudnya kita sebagai BKD itu gimana sih caranya supaya si formasi dan peta jabatan itu
Jadi untuk jabatan fungsional sendiri itu untuk penetapan formasinya sedikit berbeda nih dengan jabatan pelaksana. Karena jabatan fungsional itu dalam hal penetapan formasinya itu harus diusulkan oleh unit pembina dari jabatan fungsional itu sendiri. Contohnya seperti BKD yang membawahi terkait dengan jabatan fungsional analis kepegawaian misalnya. BKD itu mengusulkan untuk penetapan formasi ke instansi pembina yaitu BKN, dan BKN nanti mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi tersebut akan ditetapkan oleh Menpan. Kurang lebih untuk penetapan alur formasinya seperti itu. Tapi terkait dengan peta jabatan yang ada di seluruh Pemprov Jabar terkait dengan jabatan fungsional itu sama. Jadi kami mengumpulkan data dan informasi itu berdasarkan hasil rekomendasi penetapan formasi dari Menpan, di mana jabatan-jabatan fungsional yang saat ini kami akomodir dalam aplikasi e-fungsional itu yang mana sudah mendapatkan penetapan formasi dari Menpan seperti itu. Nah, bagaimana nih dengan jabatan fungsional yang belum ada penetapan formasinya oleh Menpan? Nah, saat ini ada sih beberapa jabatan fungsional yang posisinya sudah ada existingnya nih Kang Wisnu. Dalam artian orangnya udah ada, tapi penetapan formasinya belum ada oleh Menpan. Itu masih kami cantumkan juga sih di dalam aplikasi e-fungsional. Nah, terkait dengan pengakomodiran formasi atau peta jabatan yang ada di perangkat daerah, saat ini kami baru membuat suatu aplikasi baru yang namanya itu e-formasi, di mana di dalam e-formasi itu kami mengakomodir apa saja sih jabatan fungsional yang ada di perangkat daerah, formasinya seperti apa, apakah sudah ada penetapannya dari Menpan, dan apakah posisi existing dengan formasi yang ditetapkan oleh Menpan itu sudah sesuai. Nah, itu kami tuangkan ke dalam sebuah aplikasi yang kami namakan e-formasi yang baru beberapa saat lalu kami melaksanakan des dengan perangkat daerah terkait dengan pengisian formasi tersebut. Nah, nantinya aplikasi e-formasi ini akan berkaitan dengan berkesinambungan atau berkaitan dengan aplikasi Siap Jabar, SIM Jawara ataupun e-mutasi, seperti itu kurang lebihnya Kang Wisnu. Oh, jadi ibaratkan gini ya, ketika kita berbicara tentang peta jabatan untuk jabatan fungsional di perangkat daerah itu tuh ada beberapa tahapannya gitu ya. Berarti kan ada yang diusulkan ke instansi pembina untuk dibuatkan formasinya lah mungkin ya, seperti itu. Betul. Nah, gini teh, ketika kita berbicara alur mutasi gitu ya, ibaratkan kan si alur mutasi jabatan fungsional itu ada yang masuk dan keluar gitu. Ketika kita berbicara mutasi, nah untuk alur mutasi keluar Pemprov Jabar untuk jabatan fungsional dan mutasi antar OPD itu gimana teh? Jadi untuk alurnya sendiri kalau saat ini untuk mutasi masuk dulu ya Kang Wisnu. Kalau untuk mutasi masuk sendiri untuk jabatan fungsional saat ini masih dalam proses pembahasan. Dalam artian untuk saat ini untuk jabatan fungsional yang akan masuk ke Pemprov Jabar itu belum bisa kita proses karena kita masih mencari cara yang tepat nih bagaimana untuk proses seleksinya masuk ke Pemprov Jabar. Namun kalau untuk mutasi antar perangkat daerah ataupun keluar dari Pemprov Jabar itu sudah bisa kita proses seperti itu Kang Wisnu. Kalau untuk mutasi sendiri itu terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah dengan pola atas permintaan sendiri atau APS, yang kedua adalah pola redistribusi, di mana ketika melakukan mutasi melalui pola atas permintaan sendiri, itu pegawai yang bersangkutan bisa mengusulkan melalui aplikasi e-mutasi yang sudah kita sediakan, yang bisa diakses melalui Siap Jabar masing-masing pegawai, seperti itu. Nah, untuk pola redistribusi itu nanti perangkat daerah yang akan menyurat kepada BKD menyampaikan siapa-siapa saja yang akan dimutasi atau dirotasi dan beserta alasannya. Nanti akan kita akomodir melalui aplikasi redistribusi pegawai atau yang akan kita sebut nanti SIM Jawara, seperti itu Kang Wisnu. Nah, gini teh, ketika yang tadi APS itu ya atas permintaan sendiri, ketika mau pindah itu harus satu rumpun jabatan atau bisa ke luar rumpun jabatan?
Kalau untuk mutasi sendiri saat ini masih ke dalam satu rumpun jabatan yang sama. Bahkan dengan saat ini kan yang Permenpan 1 itu baru berlakunya nanti di Juli, di mana bisa mutasi per rumpun jabatan, dalam artian itu rumpun jabatannya kita harus lihat dulu nih rumpun jabatan yang sama. Namun untuk saat ini masih berlaku bahkan bukan rumpun jabatan Kang Wisnu, tapi harus dalam jabatan yang sama. Seperti itu. Nah, gini teh. Berarti kan ketika si mutasi itu bisa berjalan lah ibaratkan ya, untuk yang baik mau atas permintaan sendiri ataupun ibaratkan redistribusi ini, berarti kan untuk Akang Teteh yang mau mutasinya harus berdasarkan formasi yang tercantum lah. Betul. Ibaratkan ya, ibaratkan nggak sekonyong-konyong saya mutasi ngalih gitu kan ya teh, harus ada ibaratkan si formasinya tersedia dulu gitu teh ya. Betul. Nah gini teh, untuk pembahasan selanjutnya ketika si alur mutasi ini akan berjalan atau akan dilaksanakan gitu teh. Nah ketika itu mengacu ke peraturan apa gitu teh yang terkaitnya. Terus keduanya jenis mutasi apa, jenis jabatan apa aja yang ibaratkan yang bisa dimutasikan gitu. Betul. Mangga teh. Kalau untuk aturan saat ini kita mengacu ke Perka-BKN nomor 5 tahun 2019. Saat ini sih kita mengacunya kepada Perka, baik itu alurnya ataupun persyaratan apa saja. Bahkan sampai dengan ke format surat-surat usulannya juga kita mengacu pada Perka-BKN nomor 5 tahun 2019 seperti itu. Nah, untuk jenis jabatan fungsional apa saja nih yang bisa mutasi? Sebenarnya ketika ada formasinya dan ketika tempat yang ditinggalkan itu dalam artian masih ada orang lain dengan jabatan yang sama yang bisa mengampu pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai sebelumnya yang akan mutasi, itu boleh-boleh saja. Nanti dalam prosesnya akan kita telaah lebih lanjut nih apakah orang ini bisa mutasi atau tidak. Karena kan di dalam aplikasi mutasi sendiri Kang Wisnu itu ada yang namanya verifikasi dari BKD, di mana nanti syarat-syarat yang telah diusulkan itu akan kita verifikasi. Apabila sesuai akan kita terima. Dan untuk bidang Bangtur sendiri, kalau terkait dengan mutasi antar OPD, nanti kami akan menerbitkan yang namanya pertek atau nota pertimbangan teknis yang akan kami sampaikan ke bidang mutasi. Nanti akan diolah oleh bidang mutasi untuk dikeluarkan SK di perangkat daerah terbarunya. Namun untuk mutasi antar perangkat daerah nanti akan kita coba melalui aplikasi yang namanya SIM Jawara, di mana perangkat daerah awal mulanya berkirim surat dulu kepada kita BKD untuk merotasikan pegawai pegawai yang dimaksud seperti itu. Nanti akan kita mutasikan melalui aplikasi SIM Jawara dengan berbagai macam proses. Lalu kita terakhir akan memberikan feedback, yaitu surat balasan kepada perangkat daerah untuk menerbitkan SPMT. Jadi kalau untuk mutasi dalam OPD atau dalam artian antar bidang itu yang mengeluarkan SPMT-nya perangkat daerah itu sendiri. Tapi kalau antar OPD itu yang mengeluarkan SK mutasinya dari BKD, yaitu bidang mutasi seperti itu. Nah gini teh, karena gini ya, mungkin Akang Teteh juga berpikiran sama gitu. Karena ketika kita berbicara mutasi gitu untuk jabatan pelaksana mungkin secara mindsetnya lebih mudah gitu kan teh ya. Tapi untuk jabatan fungsional ini kan mungkin agak peliknya karena si formasinya sendiri itu harus ditentukan dulu gitu ya. Jadi secara alur pun mungkin akan lebih bukan lebih banyak tapi akan lebih susah karena tidak hanya berdasarkan kemauan sendiri. Namun harus berdasarkan formasi yang tersedia gitu kan teh ya. Nah ketika kita berbicara alur kan tadi udah disampaikan. Nah ini teh ketika alur sudah dijelaskan, ini pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama nih teh si proses mutasi itu sampai keluarnya SPMT. Nah terus setelah itu faktor apa saja sih teh yang mempengaruhi ibaratkan lama atau tidaknya si SPMT itu keluar gitu. Kalau untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dengan keluarnya SPMT atau SK mutasi itu tergantung proses di awal sih Pak Wisnu, karena
Kang Wisnu ya, jangan Bapak ya. Tua banget ya. Ya, Kang Wisnu. Ya. Jadi itu tergantung di proses awal, karena sebenarnya kan kita tuh di dalam aplikasi mutasi sendiri itu sudah menyaratkan beberapa persyaratan. Contohnya untuk mutasi keluar itu ada sekitar 16 persyaratan yang harus dipenuhi seperti itu. Dan untuk mutasi antar perangkat daerah itu ada sekitar 13 atau 14 gitu persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, biasanya yang menghambat itu proses usulan dari pegawai yang bersangkutan itu sendiri, seperti itu Kang Wisnu. Jadi dalam aplikasi mutasi itu ada yang namanya pendaftaran dan ada yang mengirimkan berkas seperti itu. Kebanyakan para pegawai itu hanya batas mendaftarkan tanpa mengisi berkas apa-apa saja, persyaratan apa saja yang dipenuhi, sehingga itu untuk proses mutasinya juga belum bisa kami proses sampai dengan si usulannya itu disampaikan ke kami seperti itu. Jadi untuk usulan-usulan itu sendiri kebanyakan untuk saat ini ya, karena aplikasi mutasi sendiri itu baru banget running nih, Kang Wisnu, untuk di jabatan fungsional. Jadi kayak, dan kami pun sudah menyediakan template-template untuk persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan PKBKN nomor 5 tadi gitu. Nah, yang menjadi hambatan itu banyak akang teteh yang ingin mengajukan mutasi ini mengajukan mutasi dengan menyampaikan persyaratan-persyaratan namun tidak sesuai dengan format yang ditetapkan seperti itu. Yang sebenarnya format ini bisa diunduh ketika kita membuka aplikasi mutasi, kita mau mutasi kemana sih, format itu bisa kita unduh dan kita sampaikan ke perangkat daerah tujuan atau ke bagian kepegawaian di perangkat daerah asal kita untuk disesuaikan dengan format yang ada, sehingga ketika tidak sesuai dengan format yang kami sediakan sesuai dengan PKBKN nomor 5 tahun 2019 itu, kami akan mengembalikan usulannya, Kang Wisnu. Kan kalau udah dikembalikan nih usulannya, pasti si prosesnya tuh jadi melambat kan, akan mundur lagi. Itu sih Kang Wisnu untuk saat ini yang menjadi kendalanya. Berarti kan Kang Teteh tetap seperti yang saya sampaikan di episode sebelumnya, bahwa proses mutasi itu baik jabatan fungsional ataupun jabatan pelaksana, bukan BKD yang memperlambat nih Kang Teteh. Tapi kembali lagi ke Kang Teteh, apakah si persyaratan yang dipersyaratkan itu sudah dilengkapi atau belum, katanya? Karena tadi yang Teteh sampaikan bahwa ketika ada satu atau dua hal yang kurang ataupun tidak, istilahnya tidak tepat gitu si persyaratannya, berarti itu sama dengan mundur kembali ulang untuk kelengkapan persyaratannya Teh ya. Jadi lama. Nah gini Teh, bentar saya potong dulu ya, boleh ya? Mangga, biar lebih lanjut, biar lebih jelas gitu Teh. Mangga. Mumpung inget nih, jadi kan untuk di mutasi sendiri ada dua jenis nih mutasinya. Kalau untuk di aplikasi mutasi, yang pertama itu mutasi antar perangkat daerah, yang kedua itu mutasi keluar. Nah biasanya yang agak sulit ini mutasi keluar, karena mutasi keluar itu harus mencantumkan syarat-syarat, 3 syarat yang dikeluarkan oleh BKD dan 1 syarat yang dikeluarkan oleh inspektorat. Nah kebanyakan akang teteh yang akan melaksanakan mutasi ini kebingungan nih, gimana nih caranya dapetin syarat-syarat itu gitu. Mungkin di sini pas momennya ya, biar bisa didengar gitu sama akang teteh yang akan melaksanakan mutasi. Jadi untuk bagaimana sih mendapatkan 3 syarat itu, yaitu sedang tidak cuti di luar tanggungan negara, terus tidak sedang dalam proses hukuman disiplin, sedang tidak dalam proses pemberhentian dari PNS, dan sedang dan tidak ada sangkut paut dengan hutang piutang dan masalah keuangan yang dikeluarkan oleh inspektorat. Nah itu caranya akang teteh kan awal akan mengajukan proses mutasi, walaupun proses mutasi itu diusulkan melalui aplikasi mutasi di akun Siap Jabar masing-masing, pasti berlapor dong kan Kang Wisnu ya ke pegawainya masing-masing. Nah nanti di sana kepegawaiannya dari perangkat daerah asal mengirimkan surat permohonan penerbitan ketiga yang dari BKD dan 1 yang dari inspektorat. Itu menyampaikan surat permohonannya dulu ke BKD. Itu di luar dari si aplikasi mutasinya Kang Wisnu. Jadi di luar dari, sebelum kita mengupload persyaratan-persyaratan, itu perangkat daerah mengirimkan surat itu dulu untuk permohonan penerbitan ke BKD. Nanti BKD keluarkan, menyampaikan lagi kepada perangkat daerah atau ke YBS-nya, ke akang teteh yang akan melaksanakan mutasi. Nanti baru di-upload melalui
aplikasi e-mutasi. Jadi tidak semata-mata nih karena adanya e-mutasi syarat-syarat itu nanti otomatis akan dikeluarkan oleh BKD seperti itu. Itu juga menjadi salah satu yang selama ini menjadi kendala seperti itu, Kang Wisnu. Nah, Kang Teh kan tetap berarti syarat dan ketentuan itu tetap berlaku teh ya. Nah, gini teh, ketika kita berbicara alur mutasi gitu teh ya. Nah, kan si jabatan fungsional itu baiklah ibarat gini, ketika jabatan fungsional kesehatan, guru ataupun teknis gitu mau pindah teh. Nah, ibaratkan gini, untuk agar tidak mengurangi formasi sebelumnya itu gimana sih teh tekniknya gitu dari BKD sendiri untuk mengatur itu gitu teh? Baik, terkait dengan untuk jabatan fungsional teknis, kesehatan dan guru ya Kang Wisnu ya. Jadi sebenarnya ini juga udah menjadi salah satu persyaratan dari kami juga. Pada saat akan melaksanakan mutasi itu kami harus mengetahui dulu kondisi existing yang ada dalam perangkat daerah tersebut, khususnya misalnya tenaga kesehatan, JF teknis dan jabatan fungsional guru, di mana biasanya kami itu mempertimbangkan DSO-nya, yaitu data statistik organisasinya nih. Apakah ketika satu mutasi ada masih ada pegawai yang membackup atau ASN lain dengan jabatan yang sama yang bisa membackup atau tidak. Saya kasih contoh aja untuk jabatan fungsional guru misalnya ya Kang Wisnu ya. Jadi untuk jabatan fungsional guru ini ketika mutasi kami akan mempertimbangkan si tadi yang namanya DSO. Ketika misalnya dalam suatu sekolah, guru misalnya dalam mata pelajaran matematika akan mutasi nih ke sekolah yang lainnya. Namun kita memperhatikan nih di DSO-nya apakah guru pelajaran matematika itu sudah terpenuhi atau belum. Atau ketika yang satu ini akan pindah, akan mutasi, malah jadi kosong, kan bahaya ya Kang Wisnu ya. Nah, murid-murid gitu. Jadi nggak ada yang ngajar, ya kan Kang Wisnu. Jadi itu akan kita perhatikan. Jadi kita juga BKD tidak semata-mata ada usulan, terus kita akan langsung saja mutasi. Jadi kita akan mempertimbangkan satu dan lain hal tersebut, sehingga unit kerja yang ditinggalkan sebelumnya itu tetap masih bisa berjalan fungsinya gitu Kang Wisnu. Nah kalau misalnya ternyata ketika pertanyaannya ketika misalnya yang satu ini akan mutasi terus tidak ada yang menggantikan, bagaimana nih, apakah bisa mutasi atau enggak ya Kang Wisnu ya gitu. Nah untuk sementara kami pasti membalas dulu suratnya secara manual, menyatakan bahwa berdasarkan DSO atau peta jabatan yang ada ini belum bisa mutasi. Namun biasanya kalau kita nih BKD terkadang ada unsur kemanusiaan juga ya Kang Wisnu ya. Kita ngelihat nih alasan mutasinya kenapa nih Akang Teteh gitu ya. Kita lihat dulu nih sejauh mana urgensi dari alasan mutasi tersebut seperti itu. Nah biasanya kalau misalnya emang benar-benar urgen, ya pasti kita akan ada mempertimbangkan unsur kemanusiaan, tapi tidak diputuskan sendiri oleh BKD nih Kang Wisnu. Kita biasanya akan mengadakan rapat dengan bidang mutasi, misalnya dengan dinas pendidikan, kepala sekolah yang bersangkutan, KCD yang bersangkutan, akan kita bahas, dan biasanya nanti akan membuat kesepakatan dengan catatan jabatan tersebut harus segera diisi dengan orang lain yang memiliki jabatan yang sama gitu, bisa ditarik dari misalnya salah satu sekolah yang sudah kelebihan seperti itu. Dan sebenarnya kalau dalam proses mutasi itu sebelum SK keluar atau SPMT diterbitkan, yang bersangkutan itu masih harus bertugas di perangkat daerah yang lama atau di unit kerja yang lama, sehingga saya rasa sih Kang Wisnu untuk tugas-tugas yang ditinggalkan kayak gitu tidak akan ada yang tertinggal juga, karena sebelum adanya SK kan masih harus bertugas di sana gitu Kang Wisnu. Ya, jadi ibaratkan sebelum ada keputusan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah pindah, nah berarti tetap si yang bersangkutan harus tetap melaksanakan fungsinya dan tanggung jawabnya atau ya? Betul. Dan dengan tadi yang saya sampaikan ke Kang Wisnu nih, kami mengadakan rapat juga keputusannya belum tentu juga diterima gitu. Masih tetap tadi kita mempertimbangkan satu dan lain hal, tingkat urgensinya seperti apa gitu. Jadi dengan adanya rapat jangan pasti diterima nih karena udah diadain rapat, enggak juga gitu. Jadi kayak benar-benar kita akan telaah ini bisa atau tidak untuk mutasi. Nah, kalau untuk JF teknis nih, teknis sendiri itu biasanya untuk mutasi itu kita acuannya kepada formasinya nih, mutasinya mau kemana. Jadi mutasinya harus sesuai dengan
formasi yang ada dalam perangkat daerah tujuan gitu. Nggak bisa kayak misalnya teknik pengairan mau pindah ke BKD nih Kang Wisnu ya, itu nggak nyambung kan. Jadi itu nggak bisa gitu. Kalau untuk tenaga kesehatan kurang lebih ceritanya sama sih dengan jabatan fungsional guru tadi. Kita melihat dulu kondisi existingnya seperti apa gitu Kang Wisnu. Nah berarti kan ketika tadi yang disampaikan oleh Teteh bahwa ketika pertimbangan mutasi ini itu dilihat dari urgensinya gitu ya, dan ketika urgensinya itu sudah jelaskan dirapatkan dengan dua bidang teh berarti ya, dengan Bangtur dan bidang mutasi beserta dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan, ibaratkan dinas terkait ya, dinas terkait. Nah berarti kan nanti si muaranya adalah persetujuan gitu teh ya. Nah berarti kan penentuan persetujuan tetap dari PPK gitu ya teh. Iya betul. Nah gini teh, ketika kita berbicara persetujuan mutasi ini, gimana sih teh perjuangan misalkan membuat si para jabatan fungsional ini bisa dalam tanda kutip terakomodir teh ya si proses mutasinya, dan sampai mana pembahasan bisa munculnya si menu mutasi ini di menu SIM Jawara gitu teh. Mungkin yang ditanyakan tuh lebih ke perjuangan kita ya, BKD sebagai pengampu dari tusi mutasi itu ya. Jadi kalau untuk perjuangan kita sendiri sih awal mulanya itu kalau dulu nih Kang Wisnu ya, sebelum adanya PB itu permasalahan jabatan fungsional terkait dengan mutasi dan lain-lainnya itu tidak begitu bisa dikatakan kurang seru lah gitunya. Kalau sekarang mah jadi lebih seru gitu Kang Wisnu, sehingga masalah-masalah yang ada itu harus bagaimana caranya segera kita tindak lanjuti gitu Kang Wisnu. Jadi awal mulanya itu kalau dulu untuk mutasi masih secara manual gitu Kang Wisnu, masih mengirimkan berkas dan dokumen. Nah dengan adanya jumlah jabatan fungsional di Pemprov Jabar yang semakin banyak, minat dari ASN ke jabatan fungsional semakin meningkat, sehingga persentasi jabatan fungsional di Pemprov Jabar juga kan terus meroket ibaratnya gitu ya. Jadi pasti ada nih permasalahan terkait mutasi baik dari fungsional yang murni ataupun fungsional hasil penyetaraan. Sehingga dari permasalahan yang ada kita sama-sama berdiskusi nih dengan rekan-rekan yang khususnya yang membidangi terkait dengan jabatan fungsional, gimana nih caranya gitu supaya terkait dengan mutasi jabatan fungsional ini bisa kita akomodir dengan baik gitu Kang Wisnu. Nah kebetulan nih Kang Wisnu untuk jabatan pelaksana sendiri udah running terkait dengan mutasi. Jadi sebenarnya itu juga menjadi pilot project dari kami sih gitu Kang Wisnu. Jadi kami mencoba mengadopsi gitu bagaimana ketika si proses mutasi melalui mutasi itu untuk jabatan pelaksana kami gunakan juga nih untuk di jabatan fungsional. Sebenarnya gitu sih Kang Wisnu, dan ada untungnya juga nih melalui dengan proses mutasi ini karena Akang Teteh yang mengusulkan mutasi melalui proses mutasi itu bisa memantau sendiri nih Kang Wisnu sudah sampai mana nih proses mutasi yang mereka usulkan gitu. Ketika perteknya sudah dikeluarkan oleh kami juga sudah bisa lihat, ketika prosesnya sudah sampai ke bidang mutasi sudah bisa lihat, bahkan si outputnya juga dari bidang mutasi ketika itu mutasi antar perangkat daerah akan diupload ke dalam aplikasi mutasi dan bisa didownload oleh pengusul. Jadi gitu sih kurang lebihnya. Nah kalau misalnya keterkaitannya dengan SIM Jawara, perjuangan kami itu seperti apa gitu kan. Karena untuk mutasi dengan aplikasi SIM Jawara itu suatu kesinambungan juga gitu Kang Wisnu, di mana saat ini SIM Jawara untuk di jabatan fungsional sendiri salah satu gunanya tuh masih kita pakai sebagai alur redistribusi pegawai seperti itu ya. Bagaimana sih kaitannya? Yaitu tadi salah satu perjuangannya nih Kang Wisnu sampai bisa ada SIM Jawara fungsional, dikaitkan dengan SIM Jawara fungsional itu dengan tadi kami membuat suatu aplikasi juga nih yang bisa di mana
membuat si aplikasi SIM Jawara ini bisa terpakai, karena di aplikasi SIM Jawara ini harus jelas ada formasinya atau enggak gitu. Itu dapat dari mana? Dari aplikasi tadi yang informasi jabatan fungsional yang berkaitan dengan aplikasi SIM Jawara gitu. Jadi nanti ketika kita ada perangkat daerah yang mengusulkan untuk redistribusi, tidak usah nanya-nanya lagi nih Kang Wisnu sama perangkat daerah yang akan diredistribusi atau ke bidang, ada nggak nih di kalian formasinya gitu, ada nggak nih di perangkat daerah A formasinya gitu. Jadi itu sudah jelas ada di SIM Jawara. Misalnya nih Kang Wisnu sebagai perencana ahli pertama ingin pindah nih ke Bapeda, sebenarnya tinggal lihat aja di e-formasi atau di SIM Jawara, ketika kita menginputkan nama Kang Wisnu akan dipindahkan ke Bapeda, itu udah jelas di Bapeda formasinya ada di mana aja, seperti itu. Jadi sebenarnya perjuangan untuk bisa jabatan fungsional ini mutasi itu muaranya awalnya dari si e-formasi ini. Kita mengklirkan dulu nih formasinya yang ada di seluruh formasi yang ada untuk jabatan fungsional di seluruh perangkat daerah yang ada di Pemprov Jabar. Baru nanti kita prosesnya ke yang emutasi SIM Jawara. Kan kalau emutasi untuk APS nih, kalau SIM Jawara untuk mutasi melalui pola redistribusi gitu Kang Wisnu. Nah, berarti kan ini tuh sebuah bentuk ibaratkan pelayanan prima dari BKD sendiri. Betul. Gitu ya, untuk ibaratkan mengakomodir para jabatan fungsional untuk bisa untuk bisa memberikan haknya ya hak ASN, yang itu salah satunya adalah mutasi gitu. Nah gini teh, ketika kita berbicara tadi sudah dijelaskan bahwa ibaratkan BKD sudah membuat si SIM Jawara ini adalah sebuah tantangan tersendiri gitu teh ya. Nah ketika adanya nanti bakal ada di etalenin nggak sih? Ada belum masuk ya? Kalau untuk yang mutasi masuk kan masih sedang dalam proses pembahasan. Jadi untuk nanti prosesnya apakah melalui etelen atau apa itu nanti akan kita infokan lebih lanjut di mana ya, di BKD ya, di bakal ada next episode gitu ya. Betul, atau ada biasanya pengumumannya di Kimop atau di pengumuman di Instagramnya BKD. Nah, gitu. Berarti sebagai bocoran tesnya online nggak nanti? Itu juga masih bersifat rahasia. Nah, gini teh, takutnya ada yang bertanya gini, berapa lama sih minimal si jabatan fungsional ini bisa mengajukan mutasi teh? Berapa tahun dalam jabatan gitu ibaratkan? Kalau untuk terkait berapa tahun dalam jabatan, sebenarnya itu tidak ada ketentuan khusus seperti itu Kang Wisnu. Tergantung nih, tapi kita harus melihat dulu nih, kalau misalnya yang CPNS nih tahun 2019 sampai ke sini, mereka kan membuat fakta integritas di mana ketika memilih jabatan tersebut pada perangkat daerah tersebut tidak bisa melaksanakan mutasi selama 10 tahun. Nah, kita mengacu pada itu gitu. Tapi kalau misalnya untuk PNS yang sebelumnya sebelum ada aturan terkait itu, ketika formasi yang dituju pada perangkat daerah baru atau unit kerja baru itu ada, itu sah-sah saja kita lakukan mutasi, kecuali ada hal-hal tadi seperti misalnya sebelumnya pernah membuat fakta integritas, belum boleh mutasi dan segala macamnya, kita juga akan tetap mempertimbangkan itu. Maka dari itu ketika ada yang mengusulkan mutasi, kita benar-benar telaah nih Pak Wisnu, tidak hanya sekedar ngelihat dokumennya ada kita verifikasi, enggak gitu. Dokumennya akan kita buka satu persatu gitu, Kang Wisnu. Berarti kan istilahnya si proses verifikasi ini tuh benar-benar sesuai dengan yang seharusnya gitu teh ya. Jadi bila mana yang tadi disampaikan bahwa CPNS itu ada kontrak dulu ya 10 tahun kalau nggak salah baru bisa mengusulkan, berarti si pertimbangannya pun juga disesuaikan dengan peraturan yang telah dibuat gitu teh ya. Nah, untuk proses mutasi ini dibukanya kapan sih? Nah, kalau untuk proses mutasi jabatan fungsional sendiri, kita tidak ada waktu tertentu atau periode tertentu untuk kapan dibuka. Jadi selagi ada usulan dan sesuai akan kami proses gitu. Mungkin ini saya akan cerita sedikit lagi ya Pak Wisnu, boleh nggak? Cerita banyak nih, cerita banyak yang paling banyak masanya gitu lah. Yang paling banyak masanya jabatan fungsional itu untuk di Pemprov Jabar guru ya. Karena saya juga ngelihat nih di akun Instagramnya BKD banyak yang bertanya-tanya nih, saya pengen
pengen mutasi ke sini bisa enggak, saya pengen mutasi ke sini bisa enggak. Nah, kalau untuk guru untuk mutasi keluar itu selagi sudah ada penerimaan dari daerah lain, dari suratnya sudah ada, itu akan kami proses gitu. Tapi tetap kami biasanya mempertimbangkan tadi si DSO-nya. Nah, untuk mutasi antar sekolah yang kebanyakan saat ini ditanyakan nih oleh akang teteh guru-guru nih yang ada di Pemprov Jabar, bisa nggak sih mutasi? Itu bisa, tapi prosesnya itu jangan langsung ke BKD nih akang teteh. Jadi ketika misalnya akang teteh ingin mutasi antar sekolah, itu bisa menyampaikan ke KCD-nya masing-masing. Nanti KCD akan bersurat kepada Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan nanti akan bersurat ke BKD. Nah, BKD nanti akan menelaah nih sesuai dengan syarat-syarat yang ada, DSO dan lain-lain gitu, bisa mutasi atau tidak. Nanti Badan Kepegawaian Daerah akan membalas surat mutasi yang bunyinya itu persetujuan mutasi atau balasan surat yang menyatakan tidak bisa mutasi seperti itu. Nanti SPMT-nya tetap dikeluarkan nih Kang Wisnu oleh Dinas Pendidikan, bukan oleh kita gitu. Jadi memang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan tapi melalui proses persetujuan oleh kita seperti itu. Nah, untuk masa yang terbanyak lainnya nih tenaga kesehatan gitu ya. Tenaga kesehatan. Kalau tenaga kesehatan gimana nih mutasinya? Mungkin kalau untuk Dinkes sendiri ini Kang Wisnu kita perjelas lagi bahwa ada case yang sedikit berbeda nih dengan perangkat daerah lainnya. Karena di mana Dinas Kesehatan itu memiliki pejabat eselon 2 yang lebih dari satu gitu Kang Wisnu. Yang pertama di Dinas Kesehatan itu sendiri, terus Rumah Sakit Al Ihsan sama Rumah Sakit Jiwa itu pimpinan tertingginya itu di eselon 2. Jadi ketika misalnya akan melaksanakan mutasi dalam satu lingkup Dinas Kesehatan, tapi misalnya mutasinya itu dari RSJ misalnya mau ke Rumah Sakit Jampang Kulon misalnya ya. Nah, itu tuh melalui proses emutasi gitu. Melalui aplikasi emutasi karena adanya perpindahan pegawai dari unit kerja di mana dipimpin oleh eselon 2 yang berbeda seperti itu. Jadi itu melalui proses emutasi, bukan melalui bersurat ke BKD dan nanti akan dikeluarkan SPMT oleh Dinkes. Tapi kalau misalnya antar bidang di Dinas Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan sendiri ke Jampang Kulon di mana itu kan eselon 2 masih dalam eselon 2 yang sama, itu bisa melalui bersurat ke BKD nanti akan ditelaah dan akan dikeluarkan surat persetujuan. Tapi kalau mutasinya dari Dinkes ke RSJ atau dari RSJ ke Al Ihsan atau dari Al Ihsan ke Jampang Kulon misalnya, itu harus melalui emutasi. Jadi untuk Dinkes sendiri case-nya agak sedikit berbeda kan dari OPD lain. Kalau dari OPD lain mah kalau antar bidang itu udah pasti hanya bersurat dan nanti akan diproses melalui SIM Jawara. Nah, kalau untuk Dinkes itu kita lihat dulu nih ini apakah eselon 2-nya beda atau enggak gitu. Oh, gitu. Kang Wisnu. Nah, gini Teh. Berarti kan ketika sudah masuk, ibarat gini, si Japung ini tuh mengajukan mutasi untuk keluar. Nah, si prosesnya tuh, si proses perkembangannya tuh bisa dilihat di mana gitu Teh, biar jelas nih gitu Kang Teteh, biar nggak banyak bertanya gitu. Nah, kalau untuk proses perkembangan tadi udah sebenarnya sempat kita bahas sedikit ya Kang Teteh. Jadi untuk proses perkembangannya udah sampai mana nih proses pengusulan mutasi yang dilihat, itu Kang Teteh harus rajin-rajin lihat di emutasinya gitu. Jadi itu udah kelihatan tuh udah sampai mana prosesnya. Atau misalnya di aplikasi emutasi itu feedbacknya sedikit lambat, Akang Teteh bisa langsung WA ke WA pelayanan jabatan fungsional. Karena untuk jabatan fungsional sendiri kita memiliki WA khusus yang akan dibalas langsung oleh tim di pengelolaan jabatan fungsional. Seperti itu Kang Wisnu. Tapi kalau untuk di aplikasinya bisa dilihat gitu untuk prosesnya, bahkan sampai dengan outputnya di aplikasi emutasi. Oh, itu berarti Akang Teteh jangan takut ketinggalan informasi. Jadi kalau misalkan Akang Teteh yang ketinggalan, berarti Akang Tetehnya sendiri yang nggak update buka aplikasinya gitu. Nah, kalaupun misalkan nantinya Akang Teteh belum sempat untuk buka aplikasinya, bisa di WA langsung Teh ya. Boleh. Nah, gitu. Nah, gini Teh, berarti kan tadi sudah bukan disimpulkan, karena sudah ditetapkan bahwa sementara ini alur proses mutasi jabatan fungsional itu hanya keluar Pemprov Jabar Teh gitu Teh. Dengan antar perangkat daerah. Dengan antar perangkat daerah. Nah, atau dalam satu unit dalam satu perangkat daerah gitu. Nah, gini Teh. Berarti kan untuk itu kan berarti si Japung ini tuh mau mutasinya tuh berarti kan hanya keluar dan lintas OPD saja gitu Teh. Betul. Nah, himbauan untuk para Japung ini
gimana teh yang mau mengusulkan proses itu, himbauannya seperti apa gitu? Untuk himbauan sendiri itu kalau dari kita ya banyak-banyaklah membaca sebelum bertanya gitu Kang Wisnu ya. Jadi karena sebenarnya dalam aplikasi e-mutasi itu udah sangat jelas nih Kang Wisnu, dari mulai persyaratannya, bahkan kami sediakan template untuk persyaratannya itu kami sediakan, bisa download, bahkan petunjuknya juga udah sangat jelas. Misalnya surat usulan mutasi itu diusulkan oleh perangkat daerah ditujukan kepada BKD, sampai ke penjelasan seperti itunya sudah ada semua di e-mutasi. Jadi himbauan dari kita itu banyak-banyaklah membaca sebelum bertanya. Walaupun kami juga dengan senang hati ketika ada yang bertanya dan konsultasi pasti akan kami jawab seperti itu Kang Wisnu. Ya berarti kan ibaratkan sebelum bertindak kita juga harus tahu alurnya seperti apa gitu teh ya. Nah berarti Akang Teteh nih sudah dijelaskan nih dari sama Teh Pungki dari A sampai Z-nya gitu ya Kang Teteh. Cuma yang jadi catatan mungkin saya mencoba untuk menyimpulkan bahwa si alur mutasi jabatan fungsional di Pemprov Jabar ini baru sebatas keluar Pemprov Jabar dan antar perangkat daerah ya seperti itu. Atau dalam perangkat daerah yang sama. Berarti untuk dengan dua pola nih Kang Wisnu, jangan lupa. Yang pertama tadi atas permintaan sendiri, yang kedua dengan pola redistribusi seperti itu. Nah, berarti untuk redistribusi diusulkan oleh perangkat daerah. Dipotong terus ya Kang Wisnu ya. Nggak apa-apa teh, biar Akang Teteh nih jelas semuanya gitu teh. Untuk redistribusi itu diusulkan oleh perangkat daerah dan untuk APS itu diusulkan melalui aplikasi e-mutasi yang ada di Siap Jabar masing-masing. Cuman saya ada yang kelupaan nih Kang Wisnu. Mangga nih. Biar Akang Teteh nggak ketinggalan teh. Gimana? Satu lagi untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan juga ini udah banyak banget nih yang nanya bisa mutasi nggak sih? Bisa mutasi nggak sih gitu. Nah untuk jabatan fungsional hasil penyetaraan itu ketika sudah menjabat selama 1 tahun dalam jabatan fungsional hasil penyetaraan itu sudah bisa mutasi gitu. Sudah bisa mutasi, sudah bisa diusulkan melalui 2 proses juga ya tadi. Satu redistribusi, yang kedua dengan pola atas permintaan sendiri. Namun kalau untuk pola atas permintaan sendiri itu ada beberapa konsekuensinya nih Kang Wisnu. Yang pertama itu nanti ketika pejabat fungsional hasil penyetaraan mengusulkan mutasi atas permintaan sendiri dan usulan mutasinya disetujui, nah itu tetap pertama kita harus melihat formasi tujuannya dulu ada atau enggak. Yang kedua nanti ketika sudah disetujui itu take home pay yang didapatkan itu akan menyesuaikan ke dalam jabatan fungsional yang biasa gitu. Jadi tidak lagi mendapatkan take home pay yang didapatkan pada saat menduduki jabatan fungsional hasil penyetaraan. Jadi itu ada konsekuensinya ketika jabatan fungsional hasil penyetaraan mengusulkan untuk mutasi dengan atas permintaan sendiri. Tapi kalau misalnya mutasinya itu atas dasar redistribusi di mana usulan dari organisasi dan kepentingan organisasi itu tetap mendapatkan take home pay yang sesuai dengan jabatan fungsional hasil penyetaraan seperti itu Kang Wisnu. Oke. Berarti gimana ya teh? Wareg pesan saya oge ibaratkan maksudnya informasi yang Teteh sampaikan menurut saya pribadi itu sangat jelas sekali gitu ya teh ya. Semoga ini bisa menjadi ilmu dan pencerahan buat Akang Teteh jabatan fungsional yang akan melaksanakan atau mengusulkan mutasi gitu teh ya. Nah, Akang Teteh nggak kerasa waktu teh asa sakedap tehnya, tapi jika nanti lami pisan gitu tehnya ya teh, karena yang dijelaskan sama Teh Pungki tadi gitu ya, dari A sampai Z-nya sangat jelas, dan semoga apa yang dijelaskan sama Teh Pungki ini bisa menjawab keraguan dan apa tuh ya istilahnya keraguan dan ketidaktahuan dari Akang Teteh yang akan mengusulkan mutasi gitu ya Teh ya. Nah, oh iya Teh, kelupaan. Tadi kan Teteh nyebutin bahwa untuk informasi atau untuk memantau si proses mutasi ini kan ada 2 ya, dari aplikasi dan nomor WA. Oh iya. Nih nomor WA-nya belum kesebut. Nanti bingung nge-WA ke siapa gitu. Informasi penting ya, nah, Kang Wisnu ya. Jadi Akang Teteh yang akan menanyakan terkait proses e-mutasi, kalau misalnya emang dari aplikasi e-mutasi itu kurang jelas atau bertanya tentang terkait jabatan fungsional gitu, apa aja gitu Kang Wisnu, itu bisa menghubungi kami di WA center kami yaitu di 0811 222 3230.
gitu Kang Wisnu. Saya ulangin lagi nggak nih Kang Wisnu? Enggak. Boleh ya. Di 0811 222 3230. Gampang diingat nggak Kang Wisnu nomornya? Insya Allah mudah teh untuk akang teteh sekalian. Nah teteh alhamdulillah tos rengse siga nama tehnya hatur nuhun. Teteh sudah bisa menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan berbagi informasi kepada akang teteh sekalian gitu ya. Semoga akang teteh pun bisa menyerap dan menerima informasi ini dengan baik teh ya. Amin ya. Harus diaminin nih Kang Wisnu. Iya betul teh. Akang teteh tetap saksikan dan tetap nantikan informasi yang akan kita sampaikan di Ajib Podcast. ASN Jabar ikut bicara.